Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Dan orang tuanya Rian ya? Iya. Silahkan masuk Ibu. Silahkan duduk Ibu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah datang ke sekolah hari ini. Saya ingin mengobrol sedikit Ibu tentang perkembangan Rian, terutama di kelas dan kesehariannya di sekolah. Waalaikumsalam Ibu. Iya, saya juga memang ingin tahu soal perkembangan Rian, karena akhir ini Rian itu terlihat berbeda. Iya Ibu, kami juga melihat perubahan di Rian Ibu, makanya kami merasa penting untuk mendiskusikannya dengan Ibu supaya kita bisa sama-sama membantu Rian Ibu, anak Ibu. Jadi Ibu, dari hasil pengamatan kami, Rian termasuk anak yang membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami pelajaran daripada teman-temannya di kelas. Dalam istilah pendidikan, ini disebut slow learner Ibu. Jadi bukan berarti dia tidak mampu, tapi cara belajarnya perlu disesuaikan Ibu. Oh, berarti memang dari cara belajarnya ya Bu. Soalnya kalau di rumah dia sukanya bilang susah paham kalau belajar. Betul Ibu, terutama di pembelajaran seperti matematika dan IPA yang butuh pemahaman konsep Ibu. Rian sering tertinggal karena waktu di kelas sangat terbatas Ibu, sedangkan dia butuh penjelasan yang lebih pelan dan berulang-ulang. Selain itu, Rian juga kami juga melihat dampaknya ke hal lain Ibu. Rian jadi kurang percaya diri. Dia jarang bertanya, cenderung lebih diam Ibu di kelas. Bahkan kadang menghindari tugas yang menurut dia sulit Ibu. Iya Bu, dia juga sekarang kalau ditanya suka bilang gak bisa sebelum mencobanya. Nah itu Ibu, itu tanda kepercayaan diri Rian mulai menurun Ibu. Ditambah lagi dalam pergaulan, dia mulai menjauh dari teman-temannya Ibu. Bahkan ada beberapa teman yang kurang memahami konsepnya ya. Jadi dia bukan cuma kesulitan belajar, tapi juga mulai menarik diri ya Bu. Iya Ibu, betul sekali. Makanya kebutuhan Rian bukan hanya akademik, tapi juga membutuhkan bimbingan belajar, butuh konseling untuk kepercayaan diri, dan bimbingan soal supaya dia nyaman bergaul Ibu. Kalau dari sekolah nanti langkahnya seperti apa Bu? Nah, jadi sebelum masuk ke konseling, saya tidak langsung menasihati Rian Ibu. Ada beberapa tahap dulu supaya penanganannya lebih tepat Ibu. Nah, pertama, saya akan mengumpulkan informasi. Saya akan berdiskusi dengan guru mata pelajaran, melihat nilai dan juga mendengarkan dari Ibu tentang kebiasaan dia di rumah. Ibu, Baik Bu, nanti saya akan cerita juga. nah yang kedua, saya akan observasi langsung di kelas Ibu. Dengan Rian, saya ingin melihat bagaimana Rian saat belajar dan berinteraksi dengan teman-temannya di kelas Ibu. Ketiga, yang paling penting saya akan membangun kedekatan dulu dengan Rian Ibu, karena kalau dia belum nyaman, biasanya dia tidak akan mau terbuka Ibu. Iya juga ya, dia memang agak tertutup sih Bu anaknya. Nah Ibu, jadi dalam konseling nanti saya tidak akan langsung menekan Rian atau menyuruh Rian secara langsung. Saya pakai pendekatan yang lebih santai, misalnya dengan mendengarkan aktif, jadi dia merasa didengar. Lalu memberi penguatan supaya dia tahu dia itu sebenarnya mau apa. Contohnya seperti apa Bu? Misalnya saya akan bilang seperti ini ke Rian Ibu. Rian, Ibu lihat kami sebenarnya sudah berusaha. Bagian mana yang menurutmu paling sulit? Lalu kalau dia jawab, saya akan lanjut. Tidak apa-apa kalau belum bisa, kita coba pelan-pelan ya. Ibu bantu, gitu Ibu. Tujuannya supaya dia tidak merasa takut salah dulu Ibu. Jadi Ibu, programnya saya rencanakan dalam 3 tahap. Tahapnya seperti apa Bu? Tahap awalnya fokusnya membangun rasa nyaman Rian. Saya ajak ngobrol dulu Ibu, tidak langsung bahas pelajaran supaya dia percaya dulu sama saya. Tahap ini baru kita mulai bantu pelan-pelan, memberi cara belajar yang lebih sederhana, memberi tugas
jadi bagian kecil, melatih dia berani supaya mulai dari menjawab pertanyaan sederhana. Selain itu, saya juga akan membantu dia dalam pergaulan, misalnya mengarahkan dia untuk ikut kegiatan berkelompok kecil. Ibu. Bagus itu Ibu, soalnya dia sekarang jarang main sama temannya karena kan dia jarang tidak percaya diri Bu. Ya begitu Ibu. Terus tahap berikutnya nanti kita akan evaluasi Ibu. Kita lihat perkembangan Rian, apa yang sudah berubah dan apa yang masih perlu dibantu Ibu. Oh iya Ibu, peran Ibu juga di rumah sangat penting sekali loh untuk Rian. Iya Bu, saya harus bagaimana kalau di rumah? Jadi Ibu tidak perlu memaksa Rian terlalu keras sih. Justru yang paling penting Ibu memberi dukungan ke Rian, memberi apresiasi walaupun kecil ke Rian. Hindari membandingkan Rian dengan anak yang lain Ibu. Kalau dia merasa dihargai, biasanya dia lebih semangat Ibu. Iya Bu, saya kadang memang suka membandingkan. Mungkin itu yang bikin dia makin down. Pelan-pelan saja Ibu. Yang penting kita perbaiki Riannya bersama-sama ya Ibu. Intinya Ibu, Rian itu bisa berkembang, tapi dengan cara yang berbeda. Kita hanya perlu sabar dan konsisten Ibu. Iya Bu, saya jadi lebih paham sekarang. Terima kasih banyak ya Bu atas pembicara dari Ibu. Ya Ibu, sama-sama. Kita kerjasama ya Ibu. Saya dari sekolah bantu, Ibu dari rumah mendukung. Insya Allah Rian akan lebih baik Ibu. Baik Ibu. Terima kasih Ibu sebelumnya. Iya, telah sama-sama, meluangkan Ibu. waktu.